kata suara itu. Nah, untuk menentukan bahwa itu Yesus atau bukan Yesus, tanya Yesus, Yesus, benarkah kamu yang datang kepada Paulus pada saat dia ke Damsyik? Dalam kisah para pewarta 22, nomor 8 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Oh, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti di akhir zaman. Tanda kedatanganku itu ada sinar dari timur sampai ke barat. Itu berdasarkan pengajaran Yesus. Jadi kalau Anda yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Dan Paulus betul mengalami kebutaan pada saat dia mendengarkan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus dalam Matius 12 nomor 22, tanda-tanda orang yang kerasukan setan, matanya picek. Dan itu dialami oleh Paulus selama kurang lebih 3 hari. Dia buta, berarti yang merasukinya adalah iblis. Kenapa dalam terjemahan Indonesia itu menjadi Roh Kudus? Asal-muasalnya bagaimana? Itu mereka ambil dari Al-Quran. Karena kata Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam kitab Belanda. Roh Kudus? Mereka menamainya itu Roh Kudus itu kenapa? Ya, sama seperti kenapa mereka menamai Tuhan mereka yang dewa itu menjadi Allah. Lalu mereka umpetin dengan membacanya Allah. Allah. Apa tujuan mereka membaca Allah? Supaya tidak ketahuan bahwa Tuhan yang mereka ambil itu dengan penyebutan Allah itu adalah milik umat Islam. Itu tujuannya. Seperti itu. Tapi kalau dijual di umat Islam itu kan nggak laku, karena kita meyakini memang demikian kan, namanya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Berarti mereka menyembah saya malaikat potong dia dong. dikit. Ya. Ibu, saya potong dikit. Ini ada nih. Shalom. Ini datang lagi Gurunda nih. Iya, Salon, iya. salon. Shalom. Salon. Ya, itu bisa nggak laku, sahabat dulu. Shalom. Itu bisa tidak laku kalau yang mengajarkan itu manusia biasa. Ini masalahnya manusia yang kerasukan iblis yang mengajarin, bukan manusia biasa mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang yang kerasukan setan. Jangan banyak framing, bicara aja kita. Oke. Kamu jawab Kalau Bible. bukan dengar. Kalau bukan Sekarang iblis kamu yang bantah ayat ini. kalau Kamu kasih bukan bantah, setan. aduh, takut sekali Kalau si bukan Zuma ini. Kalau bukan setan, kalau bukan setan yang si Zuma yang dungu memperlihatkan kedunguan yang nggak bisa bantah ayat ini. kalau Yang bukan dungu- setan yang yang dungu- merasuki Sabar dulu, sabar. Saya nujuk ayat salah kan dungu itu. Aduh. Kalau bukan setan yang merasuki Anda menyembah anak Maria, lalu apa? Jawab saya. Saya jawab. Ya. Kamu tadi berkata, kamu diam kalau saya jawab. Jangan Jawab potong. dulu pertanyaan saya. Kalau bukan setan yang mengajar Anda untuk menyembah anak manusia bernama Maria itu, lalu siapa? Yesus kagak? Elohim kagak? Lalu siapa yang ngajarin ente nyembah anak orang? Oke, saya jawab ya. Yesus itu adalah pencipta. Saya Yohanes 1 tanya, ayat 3. roh apa Dengar yang dulu, mengajarkan kamu Anda? nggak bisa bantah ini nanti. Kamu nggak bisa bantah. Menciptakan Saya apa? tanya jelas loh pertanyaan saya. oke. Roh apa yang merasuki ente menyembah anak Maria? Oke. Oke. Yang merasuki saya, yang menyuruh saya menyembah anaknya Maria itu, ya, itu adalah Elohim sendiri. Di mana tertulis? Woi, Oke. gimana lo? Oke, Di mana saya jawab. Saya Diana. jawab ya. Oke. Di mana tertulis kan? Ya. Yesaya 43 ayat 11. Mati dia. Dengar dulu. Akulah, Allahu Akbar. dengar dulu. Bilang urat malu ya? Akulah Elohim. Tidak ada juru selamat selain aku. Oke, terus? Gimana sih kamu? Iya, Terus. akulah Elohim. Akulah Iya sih. Elohim. Tidak Kenapa turun ada itu, juru teman? selamat. Selain aku tidak kan? ada Selain tidak aku ada kan? juru tidak Iya, betul. tidak ada ilah-ilah lain, tidak ada Allah kan Oke. selain Elohim itu kan? Oke, betul. Emang. Itu kami iman nih. Lah, Nggak ada berarti- ilah berarti selain daripada ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada. Nah, sekarang Anda mengatakan di dalam Yesaya bahwasanya dia yang adalah Eloah ini adalah juru selamat satu-satunya. Saya aminkan dan saya iyakan. Sekarang permasalahannya, Yesus itu di dalam kisah pewarta 2 nomor 22 yang melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel itu bukan Yesus. Bukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel.
Bukan Yesus yang melakukan tanda-tanda itu, bukan. Coba Anda baca Kisah Pewarta 2 nomor 22. Baca supaya Anda sadar bahwa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang itu adalah iblis. Baca. Begini Zuma. Baca dulu. Kamu jangan lari dari ayat. Yesaya 43 baca ayat 11. dulu. Jangan lari dari ayat. Baca Lukas dulu pasal 2 ayat 11. Kisah Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 2 nomor 22. Dengar, Baca kamu dulu. bantah siapa itu Immanuel dan juru selamat itu, kamu bantah. Sejak Jangan kamu kapan? cuma fitnah. Sejak kapan anak Maria dipanggil Immanuel? Sejak kapan? Siapa yang pernah memanggil Yesus Immanuel? Oke. Siapa? Engkau akan dengar dulu. Engkau akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Kamu nggak bisa bantah. Siapa yang menamai anak Gimana? Maria dengan kata Immanuel? Siapa yang menamainya? Itu malaikat yang diutus oleh Yesus sendiri, Elohim. Kapan Gimana sih? Maria memanggil anaknya dengan nama Immanuel? Kapan? Maria tidak memanggil namanya Immanuel. Katanya tetapi- kamu mengutip Dengar dulu. Kamu Tetapi- mengutip sabar, bahwasanya sabar. dengar. Dengerin saya. Di mana Dengerin dan saya. kapan dan siapa Kamu yang nggak pernah memanggil anak Maria itu dengan panggilan Immanuel? Di mana Ya, dalilnya? Hai kamu nggak bisa Immanuel, lah. apa Dengar kabar? dulu. Sudahkah Anda hari ini nete? Engkau Di akan mana menamakan. tertulis? Engkau akan menamakan. Immanuel. Kalau Tetapi dalil itu Allah bukan klaim, beserta kita. kalau dalil itu Oh, bukan dalil klaim, klaim. berarti Klaim. pada sejarahnya kemudian Maria pernah memanggil anaknya dengan panggilan Immanuel. Itu kapan dan tertulis di mana? Dengar. Sekarang kamu bantah nanti ayat ini. Kamu jangan nggak bantah-bantah. Kamu cuma ngomong-ngomong. tapi Justru nggak saya bantah-bantah ingin dari tadi. bertanya samamu yang Gimana memiliki roh di dalam dirimu, yaitu Oke. roh iblis. Aku tanya nih samamu, sejak kapan Maria memanggil darah dagingnya dengan panggilan Immanuel? Jawab. Satu. Maria tidak memanggil dia dengan nama Immanuel. Sudah. Tetapi Sudah. Maria. Sudah. Dengar dulu. Tetapi Udah. Maria memanggil. Udah. Tetapi Maria memanggil dia Yesua. Yesua itu artinya Yehova penyelamat, juru selamat itu. Ya. Kamu nggak bisa bantah. Dungu kamu. Bung. Sekarang Kamu saya tanya dungu, samamu, nggak bisa bantah. sebelum Jangan kamu anak bantah. Maria, Apa itu arti dengar. Sebelum anak Maria itu dipanggil dengan Cuma- sebutan nama cuma- itu, dengar. Apakah ada manusia terlebih dahulu Kamu nggak yang bisa menggunakan bantah. nama tersebut? Jawab dulu. Sebelum anak Maria menggunakan nama tersebut, apakah ada manusia sebelumnya yang menggunakan nama itu? Ada nggak? Tidak ada manusia sebelumnya. Ada tapi nggak disembah. Siapa itu manusia yang menggunakan nama Immanuel? Coba Mati jelaskan. Tadi Anda mengatakan Yosua Tuhan yang menyelamatkan katamu. Iya betul, Yehova penyelamat. Yesua itu Oke. artinya Yehova penyelamat. Sekarang nggak bisa kalau bantah nama itu, Anda Cuman nisbahkan congol aja kepada kamu. anak Maria, Gimana sabar sih? dulu. Anda nisbahkan kepada anak Maria, dan karena penisbahan itu maka anak Maria itu menjadi Tuhan, maka ada orang yang lebih dulu menggunakan nama itu. Ayo. Gimana dong? Oke apa? Yesaya bernubuat bahwa Iya. Allah yang Iya. perkasa itu kan Immanuel. Bapak yang terus? kekal raja damai kan Immanuel kan. Terus apa Nah. hubungannya dengan anak Maria? Dengar dulu. Apa hubungannya dengan anak Maria? Anda lihat Immanuel di-7 dia Ada ke-9. hubungannya. Immanuel di-7 dia ke-9. Dengar dulu, ada hubungannya. Apa Kamu hubungannya? jangan cuman congor aja. Kok congor-congor nggak ada data si Zuma ini. Gimana sih? Ya, apa Kamu hubungannya? bantah pakai data. Kau bantah pakai data. Juru selamat Ya, yang satu-satunya oke. itu selain Yesus itu siapa juru selamat itu? Juru Sekarang selamat bantah. satu-satunya Gimana sih? itu adalah Elohim, Eloa, Betul, Elohim. Elohim Ah. kan satu-satunya juru selamat kan? Betul. Nah, berarti Makanya yang juru selamat dikatakan- yang dengar dulu, difirmankan dengar. Gabriel, si Jibril Dengar, kepada dengar. Hari ini Dengar. telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, itu siapa itu? Bukan Oke. Elohim yang seorang diri, Oke, bukan. baik. Fitnah. Dengarkan, Siapa? dengarkan Muhammad saya. atau siapa? Gantikan. Oke, Gantian kita silakan. dengar. Oke. Silakan Di jawab. dalam tradisi Yudaism itu sangat jelas bahwasanya bukan duta, bukan nabi, bukan utusan sebagai Betul. juru selamat. Betul. Yesus utusan atau bukan? Betul-betul aja kau dari tadi. Yesus utusan atau bukan? Oke, saya jawab. Oke, saya Iya. jawab.
Yang berfirman kepada Yesaya itu adalah Yehova. Yang berfirman kepada Musa yang namanya malaikat Tuhan, malak Elohim. Malak Elohim itu diutus Elohim. Kamu nggak bisa jelaskan ini. Karena kamu fitnah malak Elohim itu adalah Elohim. Yang saya malak tanya, yang saya tanya, Yesus ini utusan. Yesus ini utusan atau bukan? Iya. Kok iya? Kok iya? Yehova yang berfirman kepada Musa itu adalah bukan itu yang saya tanya, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, Yesus itu utusan atau bukan? Kamu nggak bisa jelaskan ini. Kamu nggak bisa jelaskan. Ditanya apa, jawab apa? Saya tanya, Yesus itu utusan atau bukan? Yesus itu utusan atau bukan? Saya nggak butuh penjelasanmu. Oke, Yesus utusan. Oke. Nah, menurut Tuhan, yang menjadi juru selamat utusan atau bukan? Menurut Tuhan lagi. Aduh, enggak. Benalah kamu ini enggak. Loh, gimana kan sih? Sudah saya jelaskan, yang berkata kepada Yesaya itu kan diutus oleh Yehova. Dengar dulu. Dengarkan saya. Yang mengklaim dirinya juru selamat. Dengarkan dulu. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan. Iya, bukan utusan, melainkan aku sendiri pelakunya. Nah sekarang Yesus utusan atau bukan? Oke, Yesus utusan, diutus Bapa. Berarti bukan Yesus. Oh, bukan Yesus. Nah, kan Yesus utusan. Oke, saya bantah. Kamu sudah menyebutnya dia utusan. Sementara Elohim menerangkan kemudian. Sabar dulu. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Elohim sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini janji Tuhan kepada Bani Israel, bukan duta. Itu perjanjian lama. Oke? Bukan duta, bukan utusan. Sementara Yesus itu adalah utusan. Nah, sekarang di dalam Kisah Pewarta 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang menjadi perantara antara Tuhan kepada Bani Israel, yang melakukan kemudian tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena dia hanya manusia sebagai perantara. Tuhan melakukan mujizat melalui tangan Yesus. Berarti kau menyembah kurir. Sampai sini paham? Roh apa yang merasuki ente menyembah utusan Tuhan? Saya bantah lagi. Yohanes 11 Yohanes 11 nomor 42. Aku mau agar orang-orang Yahudi percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ayo. Roh apa yang merasuki ente sampai ente menyembah utusan Tuhan? Jawab. Ini timer kenapa ini? Aduh, kok kamu tanya? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Iya. Saya jawab ini. Yang mana yang kamu jawab? Yang mana? Oke. Si Zuma yang tunggu berkata bahwa Elohim yang di perjanjian lama itu bukan utusan. Iya. Bener nggak, Zuma? Teman-teman, si Zuma ini nalarnya kayak anak SD. Kok Elohim, Tuhan itu bukan utusan, Cak Ayu. Tuhan itu yang mengutus. Menurut pengakuan Yesus, dia yang diutus. Berarti dia Tuhan atau bukan? Betul, iya. Tuhan, ya kata kamu kan bilang Tuhan bukan utusan. Saya setuju. Yesus utusan atau bukan? Tetapi, Yesus utusan atau bukan? Tunggu dulu. Kamu Yesus jangan lari utusan atau bukan? kamu. Kita kan udah sepakat tuh. Tuhan Elohim bukan utusan. Bukan utusan. Tuhan itu bukan utusan. Sekarang Yesus utusan atau bukan? Sabar. Yang saya tanya,
Yesus itu adalah utusan Elohim. Apa? Apa? Sabar dulu, malak Elohim itu adalah Elohim. Iya, itu malaikat. Oke, malaikat itu utusan. Malaikat, malaikat Tuhan itu bukan Tuhan. Kamu bilang bukan malaikat dong, Tuhan bukan Tuhan. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Berarti kamu bilang orang Yahudi bohong. Musa bilang Tuhan gunung batuku itu malaikat Yehova, bukan? Iya. Bukan Tuhan itu malaikat Yehova. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa dengar. Berarti kamu ingin mengatakan bahwa bait Elohim itu adalah Elohim juga? Hah? Begini Zuma, kamu ketemu aliran kepercayaan. Dengar dulu, agama kamu tidak bisa jawab. Nyembah Yohanes 1 kepada ayat 18. manusia. Pengikutnya Yohanes 1 ayat jadi 18. kucluk. Tunggu dulu. Yohanes 1:18. Tidak seorang kecuali ya hanya Yesus yang Elohim. bisa mentafsirkan, hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Itu Yohanes 1 kamu nomor nggak bisa 18. bantah ini. Hei, Yohanes 1 Yohanes 1:18 kan? Kaki Zuma. Yesus Tadi lah lagunya. yang iya gimana akhi? Tidak seorang Lagunya pun yang ada pernah tulisannya. melihat Elohim. Hati. Dulu Zuma. Artinya gini. Jadi ada Gimana? tulisannya lagunya. Hati Jangan mute. penat walaupun Mute dong. tak punya Tuhan. Sekali sih. Aduh, takut sekali. Dengar dulu. Teman-teman di bawah tidak bisa menjelaskan ini. Si Zuma kan fitnah. Pernyataan Zuma itu Iya, fitnah. fitnah. Dia bilang Yang mana? Yang mana? tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Tetapi si Betul. Yesaya tadi si Zuma bilang Elohim yang ngomong. Tapi Yohanes bilang tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Iya, Tetapi yang menyatakan diri iya. kepada Yesaya itu adalah anak tunggal Elohim yang disebut Malak Yehova. Kamu bilang Baca Malak Yehova tadi bukan Yohanes Tuhan. 3 nomor Kamu tunggu. 34. Hei. Sekarang kamu baca bantah, Yohanes 3 bantah. nomor 34. Jangan banyak ngomong. Baca. Jangan banyak Yohanes ngomong, 3 kamu nomor bantah ayat 34. Baca. Iya, kamu bantah Kata ayat ini. Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan melimpahkan, menganugerahkan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, kata Yesus, padanya Tuhan limpahkan roh Tuhan yang tidak terbatas. Ayo, sama saya seperti jawab. Nabi Musa. Si Zuma tidak bisa bantah ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Seorang pun tidak pernah melihat Allah. Tetapi Betul, anak itu kata tunggal Yesus, Allah kan? yang disebut Yehova Malak Yahweh, dialah yang menyatakannya. Ya. Tetapi anak Sekarang tunggal Allah begini. yang Malak Yehova, dialah yang Sekarang begini. menyatakannya. Tunggu, Diam. Tunggu dulu. Diam. Tidak Yohanes ada 1 ayat seorang 3. pun. Aduh, Dengar. kamu nggak bisa bantah. Diam. Kamu nggak bisa bantah. Yohanes 1 nomor ayat 3. 18. Diam. Segala Diam sesuatu Diam dulu. Suatu Tidak, telah dijadikan dengar dulu, oleh dengar Dia. saya dulu, dengar. Yohanes Oke, 1 nomor silakan. 18. No, Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat, yang pernah mendengar, tetapi anaknya yang tumbal yang ada di pangkuannya itulah yang menyatakan. Nah, apa pernyataan? Dengar. Apa pernyataan Yesus tentang Pernyataannya akulah Immanuel, akulah Yehova. Ya. Itu pernyataannya yang Kucluk, nggak ada yang bisa kau Kucluk. binasakan sini. Nggak ada yang bisa kau tipu Kamu di nggak sini. bisa bantah ayat ini. Di mana Yesus Kamu yang mengatakan? nipu. Di mana Yesus mengatakan akulah Malak Elohim? Mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Meow. Hoi. Saya jawab. Di mana? Di mana Yesus mengatakan Begini, akulah Zuma. Elohim? Di mana? Di mana? Si Zuma tidak bisa bantah Yohanes 1:18 ya. Bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Si Zuma bilang iya. Tadi si Zuma bilang Allah terlihat. Si Zuma bilang Allah tidak terlihat. Lalu yang menyatakan diri itu yang Malak Elohim itu adalah anak tunggal. Lalu Zuma bilang bukan. Di bukan anak mana tunggal. Yesus Gimana mengatakan sih? dirinya Malak Elohim? Kamu Di mana? nggak bisa bantah. Kamu nggak bisa Ya bantah di ayat mana? ini. Aku bantah. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Malak Elohim. Kalau Anda mengatakan pernah, mana dalilnya? Oke. Mana? Oke. Mana? Oke. Saya Oke. menyatakan itu pernah. Saya pakai dalil ya. Saya pakai Mana? dalil. Silakan. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang Ya. pernah melihat Allah. Dengar dulu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Parah. Justru Tetapi yang anak saya tanya, tunggal Allah di mana yang Yesus menyatakannya. menyatakan kalau dia adalah Malak Elohim itu mana? Dalilnya di mana? Sekarang saya tanya kamu.
Ya. Yang terlihat itu siapa? Yang tidak terlihat itu siapa? Gimana sih? Kamu? Para. Oke. Yohanes 1:18. Kamu nggak bisa bantah. Saya Yohanes sudah 1:18. menjelaskan. Coba. Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat, yang pernah mendengar, kecuali Allah, anak kan? yang ada di pangkuannya, anaknya yang Iya, tumbal. Oke. Anaknya yang tumbal kan berarti Yesus malak Elohim kan? Loh, dari mana kau dapat pandangan Yesus bahwa malak Yesus Elohim. itu malak Elohim? Lah, aduh. Jadi Anda sudah kamu tadi bilang. berarti Anda mengatakan Dengar bahwa Yesus dulu. itu malaikat, Kamu tadi malaikat kan Tuhan. bilang. Hei. Oh betul, malaikat Tuhan, malak Elohim. Jadi Yesus itu malaikat? Tuhan, betul. Malaikat Tuhan yang disebut Tuhan gunung batuku Di oleh Musa. mana Yesus pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah malaikat Tuhan? Di mana? Aduh. Yesus ngomong nih. Ini Yesus ngomong. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti Allah tidak Di melihat kan, mana Zuma, Yesus kan? mengaku malak Elohim? Di Zuma, mana? anak sekolah minggu, kamu dengar dulu penjelasan saya anak sekolah minggu. Anak TK dengar penjelasan saya. Kan Allah kan tidak terlihat kata Dedek Zuma tadi. Dedek Zuma tadi bilang Allah tidak terlihat. Matius Tapi Yohanes Dedek 7. Zuma, tunggu dulu. Dedek Yohanes Zuma 7 bilang, nomor 37 itu kata tunggal Yesus Allah Yohanes yang 5. menyatakannya. Anak tunggal Allah Menyatakan yang di sini menyatakannya. menyatakan Tunggu ini dulu, dalam bahasa anak Yunaninya tunggal apa? Allah. Anak tunggal Allah itu Menyatakan di situ bahasa Yunaninya apa? oh monogenes kurios theos. Ya, Gimana sih? pingin kucungkil matamu. Di Kamu situ jangan dulu eksegomai. Yunani. Artinya Jangan eksegomai kamu- itu mentafsirkan, Aduh. menjelaskan anaknya yang Aduh. tumbal inilah yang menjelaskan tentang si Bapa yang disebut Elohim. Penjelasan sang anak tentang Elohim dikatakan bahwa hidup kekal itu, dengar, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel Menyatakannya, mengenal Zuma. engkau. Dengar. Mengenal engkau. Menyatakannya. Bukan menyatakan di situ, Dedek Zuma. mentafsirkan, menjelaskan, eksegomai. Itu bahasa Yunani, artinya menjelaskan. Berarti Yesuslah yang punya hak menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Kata Yesus, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat kagak? Jawab. Saya jawab. Ya, Yesus bisa Iya, dilihat saya kagak? jawab. Jangan Ya, Yesus bisa dilihat kagak? Gimana sih? Bisa Yesus Kita jawab itu bisa ini. dilihat kagak? Oke. Yesus itu bisa Tidak dilihat seorang. kagak? Iya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, terus Yesus bisa dilihat. Tetapi Yesaya pasal 6 ayat 5, Yesaya pasal 6 ayat 5, mataku telah melihat Allah. Ya. Kalah aku bila aku najis bibir. Nah, Berarti Yesus bohong. Berarti berarti yang Yesus dilihat bohong. Yesaya itu Yesus. Yang dilihat, Berarti Yesus bukan Yesus bohong. bohong. Ya, Yesus Enggak, mengatakan enggak. tidak ada yang bisa, yang pernah melihat Tuhan. Ayo. Oh, betul, Yesus nggak bohong. Ya, Kamu yang ternyata Anda bohong. menunjukkan Kamu yang bohong. dalil ada yang pernah melihat Tuhan. Berarti Yesus bohong. Yesus tidak pernah bohong. Kamu yang bohong. Begini teman-teman. Teman-teman. Yesus satu mengatakan, dengar. Yesus mengatakan bahwasanya Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak pernah Anak tunggal. didengar. Yohanes 5 Anak nomor tunggal yang 37. menyatakannya. Ya, Yesus yang mengajarkan Iya, itu. suara. Iya betul. Dengar, Yesus itu. dengar. Betul. Ini dengar saya. Ya gimana sih? Yohanes 1 nomor 18, di situ dikatakan Yesuslah yang punya hak untuk mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Elohim. Betul? Aduh. Betul? Lain Betul? yang dibahas, lain yang kamu ngomong Ya. ini Zuma. Begini Zuma. Yohanes 1 nomor 18. Kamu Aku ulang tidak lagi. bisa, kamu Aku ulang tidak lagi. bisa menjawab ini. Dengar dulu, saya Ulang- jawab ya, ulang saya jawab lagi. ya. Oke, Ulang saya lagi. jawab ini. Oke, Saya jawab. silakan. Saya jawab nanti kamu yang jawab ya. Apa penafsiran Kamu tunggu dulu. dengar. Tunggu dulu. Apa penafsiran dan Saya tunggu penjelasan Yesus penafsiranmu. tentang Elohim? Saya tunggu penafsiranmu, saya tunggu penjelasanmu yang nggak bisa bantah itu nanti. Ya, teman-teman, lihat ya. Ini saya bantah itu. mulut besar aja, ini otak kosong, mulut lebar. Ada kok mulut lebar, Yesus otak kosong. Kamu yang mentafsirkan. tunggu, kamu nggak bisa jawab Yesus ini. menjelaskan Dengar. tentang Elohim yang mengutus para nabi. Menurut Perkataan- Yesus, dengar. Menurut Yesus, apakah Elohim itu bisa menjadi manusia? Jawab.
Bisa lah. Bisa. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh, firman itu telah menjadi daging. Ya. Aimoto moderatornya ya, itu otot-otot Aimoto ya. Yesus Aimoto, yang saya menjelaskan tentang Elohim. Di mana Yesus kamu menjelaskan jelasan bahwa Yesus, Elohim terima menjadi kasih. daging? Di mana? Kayaknya enggak Begini Zuma. Di mana Yesus menjelaskan Elohim jadi daging? Di mana? Di mute dulu host sama si Zuma ini, banyak ngomong yang nggak ada isinya ini. Cuma congok-congok aja. Begini. Si Zuma tadi kan bilang teman-teman di atas dan di bawah. Gurunda Zuma yang kalian agungkan ini nih berkata bahwa Elohim itu terlihat. Tadi di Yesaya si Gurunda bilang, Ya kalian bilang ampun ya Elohim Karim. terlihat. Ya Allah Dengar ya dulu. Karim. Tetapi si Yesus Tuhan itu tidak bisa terlihat. Dengar dulu. Kampret. Iya. Suaranya Yang tidak mengatakan didengar. Tuhan bisa terlihat itu ente. Bahkan Dengar Tuhan menjadi dulu. manusia yang ngajarin itu Dengar ente. dulu. Justru yang saya Teman-teman di tanya, bawah. di mana Yesus mengajarkan Teman-teman. bahwa Elohim itu bisa menjadi daging? Kasih kesempatan dulu Zuma, kasih kesempatan dulu. Di mana Kasih Yesus kesempatan dulu sama menjelaskan? saya. Dengar. Pasang otakmu Oke. kalau masih bisa berfungsi. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu bisa jadi daging? Di mana? Kasih kesempatan dulu orang ngomong. Iya, di mana loh? Ini kalau dia Gurunda. ngomong pasti beda Bukan jawabannya. denger. Bukan dengar, dengar. Penjelasan Ini saya coba dengarkan Masuk penjelasan saya. akal. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan Nggak ada, bahwa nggak ada, Elohim nggak ada. bisa menjadi manusia? Di mana? Nggak ada Yesus ngomong begitu. Berarti yang mengajarkan Anda bahwa Elohim menjadi anak Maria itu siapa? Paulus. Paulus. Oke teman-teman, dia sudah mengakui Yesus tidak pernah mengatakan itu. Aduh. Sementara dia mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan Teman-teman bumi di bawah. menjadi daging kata tadi. Dia mengatakan Yesus itu Teman-teman di adalah bawah. malaikat. Si Zuma. Oke? Dengan kata Zuma lain, tidak bisa bantah. orang-orang Yohanes Kristen 1:18. di dalam beragama yang mempengaruhinya dan mengajarkannya serta membimbing dia, orang Kristen ini adalah setan, iblis laknatullah alaihi. Demikian saudara-saudara, lawak-lawakan yang selalu dipersembahkan oleh Cuplis, cukup percaya iblis. Hukum-hukum Tuhan ditinggalkan. Aduhai. Ayo, Oke, silakan dilanjut. Saya izin sholat. Silakan dilanjut. Banyak Saya berangkat ke Golgota dulu. Ya, lanjut teman-teman. Saya juga mau berangkat dulu, mau ngajar gitar. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Ya, Semuanya, akhi. Zuma, Ya, semua, akhi. Masya Allah. semua. Semoga Baik, tamatlah baik. riwayat ini Sabar. para pemalsu kitab suci. Amin. Silakan Nahi. Oke teman-teman, Banyak konten ngantri. saya kebetulan harus berangkat ke Golgota ini, Bang. Hari Ahad kan. Besok kita mau potong korban. Kalau di sebelah kan potong Tuhan, kita potong hewan aja gitu ya. Oke teman-teman semuanya. Kalau saya sudah turun berarti jaringan saya sudah sampai ke gunung. Ya. Subhanakallahumma bihamdi. Dulu ke itu Gurunda. Ya, teman-teman yang ada di channel Zulkifli Bas Official, silakan bergeser ke channel Family Bang Suma. Ya, itu adalah channel cadangan kita yang akan kita pakai untuk bertarung juga. Silakan teman-teman. Dimohon dengan hormat 1.200 pasukan yang ada di Zulkifli Bas ini untuk bergeser ke Family Bang Suma, channel Family Bang Suma. Oke, untuk menyaksikan lawak-lawakan dari penyembah. Iya, penyembah cuplis. Ya gimana, Bang? Cuma tapi jangan bergeser dulu. Mau Yang kemana? apa-apa, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Saya hanya untuk sebentar aja. Sebentar malam kita jumpa lagi insyaallah ya. Teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Semoga kita semuanya memiliki akal. maaf saya bercanda. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat Islam, Waalaikumsalam. rapatkan barisan dan luruskan shaf.
Silakan Adinda Kuriosmoto, guru saya Bang Arif, dan saudara Morris, Bunda Rahma, dan juga Panglima tertinggi Kian Santang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabal, Bunda Rahma, sabal. Tadi banyak orang ngantri, naikin aja. Aku mau sholat, gantian. Aku juga mau sholat. Ayo. Saya belum malah. Iya makanya aku juga belum. Ayo. Ini Ya, kalian Imoto aja dulu sudah sholat. siapkan hewan, Udah, aku sholat bentar. sudah siapkan hewan kurban atau belum ini? Bunda Rahma, moderatorin dulu ya Bunda Rahma. Bunda Rahma, Iya. Siap. kita sholat dulu ya. Bunda Rahma moderatorin dulu ya. Oke. Kenapa nih? Siapa Kalesteng ini? Morris Kristen. Jangan begitu, Kristen. Aku baru nyimak nih tadi ini lagi makan. Kenapa Bang Morris? Tidak, itu tadi yang diskusi itu Bang. Coach itu kurang berlogika, jadi hanya bisa menuduh-nuduh Bang Zuma. Oke. Itu aja, karena kurang logika tuh. Kok segitunya Bang Indra? Itu untuk orang oteng ngeyel. Kalau dia baik, tulol, kita juga baik. Yang kedua, Bang Coach tadi itu tidak punya etika saja dalam berdiskusi. Jadi cuman bisa nuduh Bang Zuma congor lah, apalah. Namun sebaliknya yang kita lihat justru dia yang congor itu. Mana Uten punya etika Bang? Nggak belajar etika beliau. Coba tengok itu anak-anak yang katanya dia makan darah anak Palestina kan? Itu ajaran mamahnya itu, ajaran agamanya. Nggak ada etika, nggak ada. Soalnya yang mereka makan tuh, itu kan babi. Mereka makan babi itu kata-katanya Yesus di dalam Alkitab khusus itu agak etis, tapi kalau mereka kunyah setiap hari adalah perkataan Paulus, ya itu yang agak runyam itu. Ya Bun, Bunda kok di mute itu? silakan naik teman-teman Kristen. Udah dari tadi bangun. Masuk baru bangun. Nyimak aku tadi guru cuma barusan aku makan. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi. Tapi yang tahu Bibelnya ya, jangan cuma ngomong, dan yang punya inilah. Satu lagi ketinggalan. Tadi. Tinggalan. Ternyata Yesus itu malaikat. Pesan saya kepada Kristen yang dibawa. Ya, ternyata Yesus itu malaikat. Makanya juga. Bang Zuma jangan pergi dulu. Ya, saya harus pergi. Bang Zuma jangan pergi dulu. Karena ada malaikat. Ada malaikat netek di ibu manusia ibu melahirkan malaikat. Capek saya ngakak dari tadi. Oke. Sendal saya ketinggalan tadi. Saya ambil sendal saya kembali ya teman-teman, lanjut. Yesus ada malaikat. Ternyata orang menyembah malaikat. Kalau Bunda dari subuh masuknya, saya jamin sakit perut ya Bunda Rahma ya. Sembahan Kristen itu malaikat. Sudahlah manusia malaikat lagi. Alamak, benar-benar ya agama cuplis. Oke teman-teman, sendal saya sudah temukan. Mari kita tawa terus. Mau datang besok. Allah, lanjut.
Tian, apa keluhanmu Tian? Oh iya, masuk. Ya, Itu kenapa si Juma tuh? kan nggak, maksudnya lanjutan kemarin Juma. Saya di-kick kemarin itu, si Juma masih belum selesai dia itu. Apaan tuh? Soal apa bang? Itu kan Juma kemarin kan mengakui kalau punya nabi itu memang cabul, tak Kau pakawi. dimarahin Langsung tuh, di-kick. kau dimarahin Saya di-kick tuh, dimarahin kemarin. belum bayar Terus itu utang jelasin itu. paparannya. Kemarin dia nggak jelasin secara rinci, saya udah di-kick dulu. Nah, coba dulu Juma jelasin itu. Kau tadi diteriaki, jangan-jangan kau itu apa yang kau ambil atau kau belum bayar makananmu itu diteriaki itu, bayar dulu. Siapa yang teriaki kamu itu? Itu kan Nabi Muhammad kan itu gauli Aisyah 6 tahun itu. Itu tujuannya apa itu? 9 tahun itu. Coba Juma dulu jelasin. Oh, jadi kalau mama Tuhanmu itu digauli sama kakek, kalau mama Tuhanmu digauli sama kakek Ada dalilnya 90 tahun ini, tuh gimana? Itu kakek 90 tahun, kakek 90 tahun gauli mama Tuhanmu itu yang 12 tahun sampai 14 tahun gimana itu? Sampai anaknya Maria kan banyak itu anaknya Di Maria. surga Itu anaknya Maria. Itu kakek 90 tahun itu. Kabarnya itu kau pastikan bisa pastikan dulu kabarnya. Kau tanya-tanya kayak mana itu kabar yang kau dapatkan itu pasti. saya Yakin kau pasti kabarnya itu dari mana? jangan main Informasi yang kau dapat dari jelas mana kau jelaskan dulu. Jangan kau bertanya tentang sesuatu dengan fitnah yang kayak gini. Oten itu nggak bisa lagi diskusi, Kalau nggak kami bisa yang lagi fitnahkan membantah. Bibelmu itu nanti Nggak bisa lagi membantah argumen banyak yang bisa Gurunda. kau fitnahkan Jadi, kepada Tuhan. ini nggak ada suaraku kah? Yang kau sebut ada. Ya Allah ya Bagus, Rabbi. bagus. Nah, ini Oteniti ini nggak bisa lagi membantah argumen Gurunda, makanya bisa menghujat doang. Kenapa dengan Aisyah? Kafir, Oten, kenapa dengan Aisyah? Itu istri beliau, Daud itu berzina dengan istri orang. Nabi kau Kalau Aisyah itu dengar ya, Aisyah itu istri Rasulullah resmi, tapi Daud menggauli istri orang. Daud itu nenek moyang Tuhanmu menggauli istri orang, kemudian istri orang dibunuh. Ajaran apa itu di Bibelmu? Daud menggauli istri orang, berzina dengan istri orang. Pandai kali kau bicara. Rasulullah resmi kok menikah, direstui oleh orang tuanya Aisyah. Dasar kampret, kuculuk, penghina, penghujat. Dia nggak bercermin ke data-data Bibelnya. Daud, coba baca itu di Matius. Ya, Matius itu Daud, keturunan Yesus itu dari Daud. Daud itu berzina dengan istri orang. Dia lihat istri orang mandi, dia tergiur, naik nafsunya, kemudian dia berzina. Dibunuh oleh suami orang, diambil istrinya. Ajaran apa itu di Bibelmu itu? Ajaran pelacur. Dasar kampret kuclu. Baru naik sudah, bukan mau dia lobek baik, dibaik-baiki. Kata-katanya ini. Kenapa ndak Siti Aisyah? Dia istrinya kok dinikahi? Di dalam Bibelmu itu banyak berzina. Apa itu berzina? Melakukan hubungan seks tanpa ikatan resmi. Itu Daud, tuh nenek moyang Tuhanmu itu. Noten-noten dengar di bawah ya. Nenek moyang Tuhanmu baca di Matius itu. Yesus keturunan Daud. Ya, Yesus keturunan Daud. Silsilah Yesus baca di Matius. Yesus keturunan Daud. Daud itu kenapa? Dia lagi ngintip orang mandi, terangsang dia. Ya, naik nafsunya. Diambil istrinya orang berzina. Hamil si Baseba. Hamil si Baseba itu karena dia berzina. Bunda, jangan terlalu vulgar dulu, nanti kena report. Emosi aku ke itu orang dari kemarin itu jahat. Nanti akun Bunda kena report lagi. Banyak punya aku bang, ada 10 lebih lah. Aku khususkan akun-akun itu. Aku sudah ikhlaskan kalau Dibantu terhadap layarnya ya teman-teman, layar.
dibantu tetap layal ya. Biar Layal. ini. Sabal. Iya, kesabar. Saya mau sabar ya. Jadi dengar ya teman-teman ya. Dia selalu mengangkat Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kan banyak kisahnya. Banyak kisahnya. Itu yang diangkat tadi itu perawinya ada yang nggak nyambung gitu ya. Artinya lemah, hadis lemah. Tapi kalau kita lihat di sejarah-sejarah lain atau hadis-hadis lain tuh, waktu itu Aisyah itu, ini aku lihat ya, tapi dia udah turun ya, nih aku lihat ininya diagramnya. Dia nggak ke ini ya, nggak malu kali dia Tuhannya keturunan pezina. Belum lagi kalau kita ke Yehuda. Yehuda itu berzina dengan menantunya, Tamar. Yehuda itu apa? Yaitu 12 suku Israel berzina dengan Tamar. Tamar melahirkan Peres. Peres itu menurun ke Yesus. Tenoten ikut celuk, gak mau diskusi baik-baik. Mana itu data-data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sudah, jangan emosi lah Bunda. Baru naik tanya-tanya ini. Dia heran ya. Padahal berzina itu dia ini nggak pertanyakan berzina di Bibelnya itu. Kalau menikah itu kan wajar, istrinya kok resmi. Dia berhubungan beribu-ribu kali istrinya kok. Ngapain kok yang pusing? Ya dia tanya tujuannya apa gitu kan maksudnya kan. Ya tujuannya apa? Ya istrinya nggak apa kau berumah tangga itu tujuanmu supaya punya anak. Punya anak itu orang Yang nggak ada dipertanyakan keturunan. bukan tujuannya sebenarnya. Dari manakah dapat informasi itu? Kita diskusi di sini pemahaman ilmu dari pengajaran. Kalau nggak ada dasarnya, buat apa disampaikan di sini? Mau nanggapin apa gitu? Iya sih. Cuman saya juga agak apa kalau boleh berpendapat nih dari Quraisy Shihab juga ada beberapa pendapat ulama. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah? Itu tujuannya ada yang mengatakan ada 2 dan ada 3 dan seterusnya. Dan yang pertama itu karena ada misi hukum tentang haid. Itu yang pertama. Karena Aisyah itu salah satu istri yang kenapa Pak? Betul itu, tapi kenapa? Apa Oten mau jawaban itu? Oten itu bukan mau mengangkat itu. Iya, karena mau misi hukum haid dan yang kedua itu menjadi ladang hadis. Kita tahulah riwayat rawi. Iya, Bang, bentar, Bang. Jawaban itu sama kita udah jutaan kali disampaikan sama Oten, Bang. Gak diterima satupun, Bang. Ya, berarti Otennya itu bebel berarti. Ya udah, iya, emang iya, udah. Yang perlu diluruskan pada mereka itu sumber bagaimana mendapatkan ya, kisah-kisah itu yang benarnya dari mana, itu yang perlu kita sampaikan. Yang mereka sampaikan ini kan kabar-kabar dari misionaris penghujat ya, orang-orang yang sengaja Islamofobia, yang berniat memang untuk menghujat, memfitnah. Inilah makanya kami muncul di sini gitu untuk meluruskan informasi ini. Iya. Jadi kalau ada muncul pertanyaan seperti ini, yang paling pertama dasarnya yang ditanyakan adalah dari mana dia dapat informasi tersebut ya, apa yang dipahami dari informasi tersebut. Itu dulu. Iya sih, benar. Masalah penjelasannya kalau memang dia punya dasar, kita bisa jelaskan, bukan nggak bisa. Yang jelas dasarnya dulu. Kalau memang benar nanti dasarnya ditunjukkannya ya, dia nggak akan bisa melarikannya kepada ulang-ulang bertanya itu saja gitu. Kita beri pemahaman supaya tidak berulang. Iya, makanya Harusnya Abang nanyanya gini, kenapa Bunda Rahma jadi kristologi, nggak menggantikan Mama Dede aja, gitu aja. Harusnya pertanyaannya itu bagus tuh pertanyaan. Betul juga itu. ya umat Islam itu sebenarnya sangat berterima kasih lah sama Aisyah. Coba dari mana kita tahu mana itu suci kalau tidak dari Aisyah, kan begitu kan? Banyak sekali lah berkah-berkahnya Nabi Muhammad menikahi Aisyah, itu sangat banyak berkahnya. Ya kalau secara pelurusannya yang disampaikan tadi ya, informasi yang didapatkannya hanya separuh. Dia dapat informasi itu dari hadis yang isi hadis tersebut bersumber dari hal yang meragukan, karena penyampainya itu kurang bisa diyakini ya, kebenarannya dalam menyampaikan. Ya memang bukannya kurang bisa, Bang, emang nggak bisa diyakini.
Enggak, bukan. Ada hadis sebelumnya yang disampaikan ketika dia masih berusia muda. Ada. Oh, Jadi nggak bisa dihapus begitu saja ya. Tokoh-tokoh ini punya periwayatan. Itu ada ilmunya dalam ilmu hadis. Nenggolan muslim apa Kristen Ya, Nenggolan? selamat siang Pak. Selamat siang. Berarti apa Kristen apa Oten, Bang? sama aja Bang. Ya, Sama itu ya? kan panggilan. Oh, salah, Kalau saya sih Kristen, pengikut Kristus lah. Oh, berarti bukan Oten ya, Bang? Ya, Oten itu kan mungkin panggilan bagi orang-orang yang memanggil Oten aja kali. Saya kurang juga ngerti iya. itu. Iya. Abang udah pulang dari ini, Bang, dari gereja, Bang? Iya, baru pulang, baru sampai nih. Nah, dapat apa aja, Bang, di gereja, Bang? Oh, saya pertama sih dapatnya tentu damai sejahtera ya, sukacita. Damai. Sukacita itu jingkrak-jingkrak gitu ya, joget-joget ya? Itu sih bicara jingkrak-jingkrak ya, apa ya? Ya sukacita kan harus diekspresikan dalam dieksperimentasikan gitu ya, Bang ya? Oke, Bang. Iya, kira-kira itu musiknya koplo apa remix atau rock, Bang? ya tergantung dari leadershipnya aja, Pak. Oh iya. Tergantung Jadi dari, kan kadang ada setiap koplo gereja gitu ya, Bang ya? beda-beda. Setiap gereja kan beda-beda alirannya. Ada Beda-beda, yang iya. kayak KBP kan ortodok, biasanya dia lebih Apa kepada tuh? slow gitu ya lagu-lagunya. Slow musik ya? Hanya slow musik ya? musik itu aja, musik apa namanya? Pakai apa? Piano aja gitu, Pak. Oh, berarti Abang gereja apa, Bang? Saya kebetulan karismatik, Pak. Karismatik. Berarti koplo ya, Bang ya? Ya ada ya masing-masing aja, Pak. Ada koplo, ada dangdutnya juga. Ya musik itu kan dipakai Tuhan untuk kita pakai untuk memuji Tuhan aja. Iya. Memuji lewat joget dia, joget koplo. Ya. Koploks ya. Bunda Rama, lanjutin Bunda Rama. Jadi dia habis koploks ya. Habis apa joget? Ya, pertanyaan saya, di mana tuh di Bible diperintahkan Yesus tuh nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja? Kan kau tadi mengklaim saya ini pengikut Yesus, pengikut Kristus. Iya. Terus di mana dong ajarannya tuh yang kau ikuti? Bicara tentang Alkitab itu kan nggak hanya perjanjian baru ya, Bu. Artinya dari perjanjian lama juga ada. Lalu sampai Saya tidak bicara. Saya menanggapi argumenmu tadi. Kau bilang kau bangga, saya pengikut Kristus. Iya. Terus mana dong? Apa? Mana ajarannya Yesus dulu? Ada tercantum di mana kek? Catatan mana kek? Kalau nggak